masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Evakuasi bayinya. Seorang bayi berusia 3 bulan dievakuasi dari tengah banjir bandang. Pasokan beras di swalayan dan pasar mulai melimpah, namun harganya belum turun. Kawanan pencuri motor dan buah sawit ditembak kakinya. Satu lagi seorang petugas pemilu di Lampung meninggal dunia diduga akibat kelelahan. Anggota KPPS bernama Siti Pringgowati, warga Raman Utara, Lampung Timur. Awalnya jatuh sakit saat mengikuti rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan atau PPK pada Jumat siang. Saat ditemui pada Minggu siang, suaminya bernama Nur Salim mengatakan sudah mengikhlaskan kepergian istrinya untuk selama-lamanya. Siti Pringgowati saat pulang dari kantor kecamatan mengeluhkan sakit seperti demam disertai muntah-muntah. Oleh suaminya, Siti kemudian dibawa ke rumah sakit di Metro dan sempat mendapat perawatan selama lebih dari 4 jam sebelum akhirnya meninggal dunia. Pas sore itu muntah, aduh ya sakit perut. Terus tak bawa, tak apa-apa, tak bawa ke kamar, tak lihatin kok pucat banget. Langsung tak bawa ke bidan. Sampai di sana dirawat sekitar 2 jaman, 1 jam setengah. Ya setengah jam pertama itu sempat pingsan. Siti Pringgowati meninggalkan seorang suami dan anak yang masih duduk di sekolah dasar. Hingga Minggu siang, keluarga Siti Pringgowati belum menerima uang santunan dari KPU setempat. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Aku 53. TPS 6 Kelurahan Raja Basa Jaya, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung, Sabtu pagi menggelar pemungutan suara ulang atau PSU. Antusiasme warga untuk datang ke TPS masih tinggi. Pelaksanaan pemungutan suara ulang berlangsung lancar dan diawasi Komisioner KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan. Di sini aja. Pada pemungutan suara ulang ini, seluruh petugas TPS yang lama diganti dengan yang baru. Pemungutan suara ulang atas rekomendasi Bawaslu yang menemukan adanya warga sakit yang terdata di TPS lain, namun mencoblos di TPS ini dengan alasan lokasi TPS lebih dekat dengan rumahnya. Alhamdulillah sejauh ini berjalan lancar. Untuk yang lain-lain seperti channel kemarin pemberitahuan undangan itu sudah dibagi, kalaupun ada yang mungkin alamat sudah dibagi. Artinya memang sebelum pelaksanaan ini memang sosialisasi termasuk undangan juga sudah diberikan ke DPT. Jumlah DPT berapa, Bu? DPT ada 274. Ada perubahan pilihan nggak nih, Mas? Dari hari pencoblosan pertama sama hari masih sama ya? Artinya nggak merubah pilihan kita juga ya? Ada kesulitan nggak? Dapat berapa suaranya, Mas? Sementara itu, KPU Lampung Erwan Bustami mengatakan ada 3 TPS di Lampung yang serentak menggelar pemungutan suara ulang pada hari Sabtu pagi. 1 di Bandar Lampung, 1 di Kecamatan Waikilau, Pesawaran, dan 1 di Kecamatan Sekincau, Lampung Barat. Jadi memang ada rekomendasi dari Bawaslu yang harus kita laksanakan, dan PSU itu dilaksanakan hari ini terakhir. Jadi memang PSU itu bisa dilaksanakan 10 hari sejak pemungutan dan penghitungan suara. Jadi secara keseluruhan di Provinsi Lampung ada 7 TPS yang dilaksanakan PSU.
Rekomendasi dari Bawaslu sendiri ada Ya, berapa? rekomendasi Bawaslu ada 7 kita kaji ya. Ada gelombang pertama kita laksanakan 4 TPS dan hari ini 3 TPS. Pada pemilu 2024 ini, total terdapat 7 TPS yang menggelar pemungutan suara ulang. 3 TPS di Bandar Lampung, 1 di pesisir barat, 1 di Lampung Timur, 1 di Pesawaran, dan 1 di Lampung Barat. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Nomor 82 atas nama Fitri Apriani. Setelah sempat mengalami kekosongan stok, pasokan beras di beberapa toko retail dan swalayan di Bandar Lampung sudah mulai masuk. Ini terpantau pada inspeksi mendadak atau sidak Dinas Ketahanan Pangan Pemkot Bandar Lampung pada Sabtu pagi. Stok beras di toko retail dan swalayan sudah mulai banyak. Sidak stok beras kemudian dilanjutkan ke sejumlah pasar di Bandar Lampung. Di antaranya di Pasar Semet Tanjung Karang Pusat. Stok beras di tingkat pedagang kini juga mulai melimpah. Mereka mendapat pasokan beras dari agen luar daerah seperti Pringsewu dan Metro. Meski stoknya banyak, namun harga beras belum turun. Pasokannya cukup dan kita yakin bahwa masyarakat aman untuk membeli beras ada di semua tempat, baik pasar tradisional maupun pasar retail. Punya cadangan beras, kalau di pasar berkurang maka beras dari gudang mereka keluar. Itu kondisinya dengan kita, pemerintah kota, dengan Dinas Perdagangan dan Dinas Pangan, sehingga bisa kita lihat sekarang premium maupun medium bulog ada di pasar. Jadi nggak habis lebaran atau apa ini masih stagnan lah, stabil. Pak, Harga kisaran 14 sampai paling mahal itu 16 lah. nah, beras yang masuk itu dari mana aja Pak yang kau toko kita Pak? Pringsewu, rata-rata Pringsewu Metro. Untuk kualitas berasnya sendiri kualitas premium, medium atau yang asalan Pak? Kalau yang ini medium yang dari. Harga beras kualitas medium kini kisaran Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Harga beras premium tembus Rp17.000 per kilogram. Harga beras SPHP produk bulog Rp10.900 per kilogram. Sementara untuk beras kualitas biasa, harganya lebih murah namun stoknya langka. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ratusan warga desa Sekiling, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan, Sabtu pagi menerima bantuan beras dari Badan Pangan Nasional. Total 227 warga penerima bantuan beras yang masing-masing sebanyak 10 kg. Pembagian bansos beras berlangsung tertib. Antrian warga diatur sesuai kedatangannya oleh petugas Linmas dan Kelurahan. Warga menyatakan merasa terbantu dengan menerima bansos beras ini sebab harga beras di pasar kini sedang melambung. Dapat 10 kilo ya. Ada syarat-syaratnya nggak sih Bu untuk dapat beras ini? Apa aja tuh Bu? Fotokopi KTP, fotokopi KK, sama KTP asli, sama KK asli. Ibu udah dapat bantuan ini berapa kali Bu? 2 kali. Untuk bulan ini kami menyalurkan bantuan beras tersebut 2 ton 270 kilo dan diterima 227 KPM. Pendistribusian bansos ini bagian upaya dari pemerintah mengatasi lonjakan dan kelangkaan beras yang sedang terjadi. Bansos beras dijadwalkan akan diterima para penerimanya secara rutin setiap bulan hingga bulan Juni mendatang. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan.